Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Kelompok 4, kelas mata kuliah umum Bahasa Indonesia G539. Kami sedang berada di Museum Teknoform Universitas Dinamika Surabaya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Widya Dewi Yunia, NPM Akhiran 176. Perkenalkan, nama saya Tabina Ulai Toto Arianto, NPM Akhir 179. Perkenalkan, nama saya Tidak Widian Sisma Suruh, NPM Akhir 040. Perkenalkan, saya Alimatul Rasyida dengan NPM Akhiran 006. Perkenalkan, nama saya Devi Tridayanti, NPM 001. Kita lagi ada di Museum Teknoform. Museum ini sendiri berlokasi di Jalan Gedung Baru nomor 98 Surabaya. Tepatnya berada di sekitar kampus Universitas Dinamika Surabaya atau Undika. Museum ini diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, yaitu Dr. Insinyur Tri Marini, MP, pada tanggal 27 November 2019. Museum ini merupakan museum pertama di Surabaya yang membahas tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa, khususnya yaitu komputer. Nah, perkembangan teknologi informasi yang dibahas itu dimulai dari perkembangan teknologi di zaman praksara hingga teknologi informasi di zaman sekarang. Museum ini didirikan oleh Risti Asidarta untuk memudahkan orang-orang mengetahui, melihat, dan mengenal dan mengerti keberadaan benda-benda dari masa lampau. Sehingga dibuatlah museum ini yang berada di kota Surabaya, dan museum ini dapat dijadikan sarana pendidikan di luar sekolah sekaligus untuk menjadi tempat wisata belajar. Pengunjung bisa nampak tilas dan melihat langsung koleksi dengan kasat mata dan mendapatkan informasi langsung tanpa sekedar browsing di internet. Dan Museum Teknoform ini memiliki ratusan koleksi yang dikategorikan berdasarkan perkembangannya, seperti perkembangan alat tulis, telepon, radio, handphone, jam, hingga perangkat komputer dari masa ke masa. Ini ada contoh dari teknologi sendiri. Yang pertama yaitu ada hologram 3 dimensi. Hologram ini merupakan produk dari teknologi yang bernama holografi. Holografi sendiri yaitu merupakan teknologi fotografi yang merekam cahaya dari sebuah objek, lalu menampilkannya dalam bentuk 3 dimensi. Dan dapat dilihat ini ada contoh gambarnya, yaitu ada kupu-kupu ya. Ini berasal dari layar yang ada di sini, lalu layar tersebut dipantulkan menggunakan kaca dengan teknik holografi. Di sini ada kaca dan di sini ada layarnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Father of the Computer, yaitu Charles Babbage. Father of the Computer ini, Charles Babbage, disebut sebagai bapak komputer karena dia merupakan sosok yang paling berkontribusi dalam penciptaan suatu komputer. Pada tahun 1822, dia itu menciptakan suatu mesin pengoperasian aritmatika. Mesin itu digunakan sebagai dasar untuk perkembangan teknologi komputer pada saat ini. Nah, tak heran jika Charles Babbage ini disebut sebagai bapak komputer. Charles Babbage sendiri ini lahir pada 26 Desember 1791. Nah, selanjutnya ada alat tulis Saba. Alat tulis Saba ini merupakan media tulis pada zaman dahulu yang terbuat dari batu karbon. Pada tahun 1960-an, alat tulis Saba ini digunakan sebagai media pembelajaran oleh para murid. Untuk alat selanjutnya ada petroglyphs atau seperti batu prasasti, di mana petroglyphs ini gambar yang dibuat dengan menghilangkan bagian dari permukaan dengan cara menggores, mencungkil, mengukir, menggarut sebagai bentuk dari seni batu. Nah, bisa dilihat lebih detail terkait bentuk petroglyphs-nya. Nah, kemudian di sini ada sinyal asap. Nah, sinyal asap ini merupakan salah satu bentuk komunikasi tradisional zaman dulu yang digunakan untuk biasanya petanda bahaya. Nah, asap ke udara ini sebagai penanda bahaya dan lokasinya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kentongan. Kentongan merupakan alat komunikasi tradisional zaman dulu yang digunakan sebagai pertanda atau dibuat untuk mengumpulkan masyarakat. Nah, ini berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi. Biasanya digunakan sebagai penanda waktu ibadah juga. Kemudian ada petanda sebagai ada kematian di suatu tempat. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada navigations, merupakan alat penghitungan disusun secara vertikal dan horizontal. Nah, ini digunakan untuk perhitungan.
Kemudian di sini ada mesin ketik untuk tunanetra. Mesin ketik Braille ini digunakan untuk menghasilkan huruf Braille dengan cara menekan tombol pada di sini. Prototipe mesin ketik ini itu diciptakan pada tahun 1951 oleh David Abraham. Nah, di sini terdapat 7 touch yang dimana dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan huruf Braille yang sempurna. Nah, selanjutnya yaitu mesin ketik Brolio 5. Nah, mesin ketik ini merupakan mesin ketik yang diproduksi pada tahun 1924 di Jerman. Mesin ketik ini memiliki keunikan di mana touch atau tombolnya itu tidak biasa. Nah, di sini tombol mesin ketik ini itu berbentuk bundar, di mana itu harus diarahkan ke menuju huruf yang akan diketik. Lalu, mesin ketik ini memiliki kelebihan di mana berukuran kecil sehingga dapat dibawa kemanapun ia pergi. Kemudian yaitu bola plasma. Nah, bola plasma di sini berupa bola transparan yang berisi gas, di mana ketika tegangan tinggi ini dipegang maka akan menghasilkan suatu plasma. Nah, bola plasma ini digunakan untuk tujuan pendidikan dan untuk mengilustrasikan bagaimana bentuk-bentuk plasma dan fenomena listrik. Berikut adalah silikon wafer. Silikon wafer adalah lembaran tipis dari bahan semikonduktor silikon yang digunakan sebagai substrat dasar dalam proses fabrikasi sirkuit terpadu atau IC atau integrated circuit dan komponen semikonduktor lainnya. Wafer silikon menjadi dasar juga untuk membangun transistor data, dioda, kapasitor, dan elemen elektronik lainnya pada tingkat mikroskopis. Nah, kita kenal punch card yang ditemukan oleh Alexander Bain atau penemu mesin fax berbentuk kertas panjang. Punch card sendiri adalah penyedia penyimpanan data untuk pengaturan mesin. Punch card memiliki 90 kolom dan dapat menampung data yang sangat kecil. Bentuk punch card sendiri merupakan sepotong kertas kaku yang berlubang dan berisi informasi digital sebagai instruksi. Berikut adalah bentuk dari punch card sendiri. Berikut adalah Morse, yaitu sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca serta sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal pertanda tertentu yang disepakati penggunanya di seluruh media.